Halo, ketemu lagi di dapur saya ya. Waktu cepet banget berlalu. Kemarin kayaknya saya baru sharing gelato untuk Natalan, terus Imlek, terus kemudian ada Valentine, tahun baru Lebaran ya, puasa. Nah sekarang udah masuk lagi di bulan Juni. Biasanya bulan Juni kalau kami yang orang keturunan atau kebanyakan orang Chinese, malahan di seluruh negara tuh ada waktunya makan bacang atau sembayang bacang kalau yang masih sembayang, yang masih menganut Konghucu ya. Nah, bulan Juni ini biasanya kita rame-rame, ada yang order bacang sampai keluar daerah, ada juga yang bikin bacang repot-repot. Nah, sekarang kali ini saya mau sharing dulu yang pertama yang paling saya suka, namanya kue cang. Karena kue cang itu kalau nggak musim bacang jarang yang jual. Kalau saya suka, karena kalau kita bisa bikin sendiri nih, kita suka nggak ada yang jual kan kita bisa bikin di rumah. Nah hari ini saya mulai sharing dulu kue cang. Bahan-bahan kue cang tuh sebenarnya sederhana. Nah ini saya punya di sini 1 kilo ketan. Jadi ini ketannya saya beli biar wangi, ketan dari Thailand, dan ini udah bersih, nggak usah dipilihin lagi. Kalau zaman dulu waktu saya masih tinggal sama oma saya itu saya ingat banget kalau masih musimnya bacang, kita mau bikin kue cang atau bacang ketan itu kita tebar banyak meja, ada saudara-saudara semua milihin satu-satu, yang beras dibuang, yang beras disisihin, dan yang ketan kita pakai. Nah ini sekarang udah bersih semua, enak, jadi kita tinggal pakai. Untuk membuat kue cang nggak bisa langsung, jadi ini beras ketan 1 kilo dengan perbandingan, kalau mau ada perbandingan ya, sebenarnya airnya sih boleh dikira-kira. Saya pakai di sini 1,5 liter air biasa, air minum boleh, air keran juga boleh. Nanti kita rendam dengan 100 ml ini air abu. Jadi air abunya kita bisa beli di toko online ataupun di pasar-pasar juga banyak yang jual. Jadi kita taruh di kita rendam selama semalaman. Jadi air ditambahin dengan air abu 100 ml, terus kita aduk. Hati-hati kalau pegang air abu karena tangannya bisa melepuh. Jadi kalau bisa pakai sarung tangan atau pakai kantong plastik. Terus kalau udah kena air abu biasanya ketan ini menggumpal dan warnanya agak menguning. Nggak apa-apa, biarinin aja. Nanti besok pagi-pagi setelah direndam, kita bilas dengan air yang mengalir sampai bersih. Kemudian kue cang kita siap kita gunakan. Nah kalau sering kan kita lihat ya di pasaran, ada kue cang yang bener-bener transparan gitu ya. Jadi orang bilang, bagus banget kue cangnya bisa transparan. Itu jangan salah, itu mereka mempergunakan borak. Boleh sih kalau kita mau, tapi kalau kita untuk makan di rumah, nggak perlulah sampai kayak gitu ya. Ini kalau ada yang mau jualan atau kepingin bikin yang transparan, kita pakai borak yang masih aman untuk dimakan. Itu ukurannya 6 liter air yang buat ngerendam si ketan dengan 1 sendok teh boraks. Jadi nanti perbandingannya bisa dikira-kira aja kalau memang ketannya cuma mau 1 liter dengan airnya yang cuma 1,5 liter. Nanti boraksnya kita pakai 1/4 sendok teh ya. Nanti tinggal dibagi-bagi. Pokoknya perbandingan paling aman segitu tadi, 6 liter dengan 1 sendok teh boraks. Sekarang kita mulai. Nah ini ya beras ketannya yang udah kita tirisin. Semalam kan saya kerjainnya, kita cuci dulu tuh beras ketan, kemudian kita rendam dengan air abu dan air keran atau air minum, terus kita rendam semalaman, bilas, inget tangannya pakai sarung ya karena air abu tuh panas. Terus ini setelah dibilas, kalau yang mau pakai endapan pandan dan suji, boleh sekarang kita kasih endapan pandan dan suji. Saya bikin sendiri, jadi biasa daun pandan kita giling, kita ambil airnya, diperes, terus disaring dengan kain ya, kain tahu. Terus nanti setiap hari dicek ada air atau cairan yang beningnya, kita buangin sedikit-sedikit, terus nanti lama-lama tinggal yang kentalnya aja. Nah ini saya pakai untuk 1 liter dengan 200 ml endapan pandan dan suji. Nah kalau yang mau tetap kuning warnanya, ini endapan pandan sujinya bisa di skip ya.
Nah, selagi ketan kita kasih warna hijau, sebentar kita sisihin dulu ya, kurang lebih 1 jam. Ini saya mau kasih tahu untuk pembungkusannya. Nah, kita perlu daun bambu. Daun bambunya juga banyak banget macamnya. Kalau mau beli yang di pasar yang lokal-lokal tuh biasanya daunnya dia lebih tebal dan lebih kecil. Ini yang lokal, dan biasanya di dalamnya sering banyak yang sobek-sobek. Tapi kalau mau ambil yang import, saya pernah pakai 2 merek. Yang pertama ada 1 merek, kali ini saya nggak beli. Nanti akan saya kasih cuplikannya, merek yang lalu. Ini saya pakai import dari China. Dia bagus, lemes, dan nggak ada yang sobek. Terus udah gitu, dipakainya juga lebih mudah ya, apalagi untuk pemula. Terus ada 1 lagi, ini udah 2 tahun saya pakai. Ini bagus banget. Kalau mau ambil referensi dari saya ya, merek ini saya beli di toko online, nanti tinggal di search aja ya, daun bambu untuk bacang. Nanti yang merek ini bisa dicoba, karena ini semua isinya besar-besar dan di dalamnya dia udah termasuk dengan tali iketan bacangnya. Jadi ini boleh dipakai, ini udah 2 tahun saya pakai ini terus. Apalagi daunnya tuh dia lebar-lebar, jadi bagi yang pemula yang mau belajar ngebungkus bacang, itu sangat ngebantu sekali, karena daunnya gede banget. Terus ini daun bambu ini nggak bisa langsung kita pakai. Daun bambu ini harus direbus dulu di air mendidih. Kita rebus sampai dia lunak. Kurang lebih kemarin saya 1 jam setelah mendidih. Kita rendam, kita teken atau kita kasih pemberat ya. Seperti saya itu ulekan pemberat. Saya taruh biar dia kerendam semua. Terus setelah itu kita cuci. Kita buang air rebusannya, kita cuci selembar demi selembar. Juga pakai sarung tangan, karena ini kadang-kadang ada bulunya dan tajam. Setelah bersih, nah ini siap kita gunakan, ujung-ujungnya digunting, biar nanti nggak nusuk-nusuk, nanti daunnya jadi sobek. Terus untuk iketannya, kebetulan di pasar saya ketemu iketan bacang zaman dulu. Jadi ini bagus banget dan dia lentur. Ini juga harus direndam semalaman biar dia nanti ditariknya nggak cepet putus, nggak garing ya. Ini udah saya rendam semalaman. Atau kalau yang nggak ketemu, ini juga bisa dipakai tali untuk baking ya, untuk dimasukin ke oven. Ini tahan panas juga, dan kadang-kadang ada yang pakai tali rafia. Tapi kalau untuk makan sendiri saya nggak rekomendasiin tali rafia. Lebih baik kita cari tali ini yang lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembungkusannya. Nah, ini kalau yang punya sangkutan kayak gini kita tinggal sangkutin, atau kalau nggak bisa pakai bangku, atau juga bisa di tangga ya. Apa sih gagang pegangannya tangga. Nah, ini jadi gampang nanti pas saat ngiket kita tinggal gini. Ya. Yuk kita mulai bungkus. Kalau untuk kue-cang mudah. Kita cuma pakai 1 lembar daun dan kita balik. Permukaan yang ada batangnya atau permukaan yang kasar ini yang menghadap ke kita. Terus kita bikin pincuk. Nah, seperti ini. Terus kalau ketinggian bisa kita gunting ya. Sekarang kita bisa mulai isi dengan ketannya. Setelah terisi semua, sekarang kita lipat kiri kanannya ke dalam, terus kita patahin ke depan untuk bikin segitiga ya. Kalau udah berbentuk segitiga itu, kita tinggal ngikutin aja sampai semua tertutup. Ikutin aja lipetan-lipetannya ya. Kalau kue-cang jangan kenceng-kenceng karena nanti kita mau kasih dia space untuk bisa mekar. Nah, seperti ini. Siap kita ikat.
selesai kuecang saya. Sekarang tinggal proses perebusan. Perebusannya kita harus kuecangnya semua kerendam air dan kita rebus selama 4 jam. Jadi setelah air mendidih bisa dikecilin, tapi tetap airnya harus ada didihannya. Jadi jangan sampai flat, nanti takut nggak jadi. Selagi kuecang kita direbus, sekarang saya ajarin gimana caranya bikin saus gula. Biasanya kalau lagi males, saya suka beli sirup sarang-sari rasa vanila. Itu juga enak untuk cocolan kuecang. Tapi kali ini sekalian di-sharingin, saya bikinin sirup gula yang biasa lebih mudah kita buat. Kadang-kadang juga bisa dicocol sama yang namanya sirup selai serikaya, itu juga enak. Biasanya dia pakai merah telur, tapi kita bikin yang lebih sehat sedikit aja. Yuk kita mulai. Ini bahan-bahannya. Ini saya pakai 200 gram gula pasir dengan 200 gram gula jawa. Kita masak jadi satu dengan bantuan 200 ml air dan 200 ml santan instan. Dan biasa kalau pakai santan jangan lupa ada garamnya. Ini saya tambahin 1 sendok teh. Semua tinggal kita campur-campurin, kita aduk sampai gula jawanya larut dan bisa kita saring. Bisa kita nikmati kalau kuecang kita sudah matang sempurna. Lelah yang terbayarkan. Setelah 4 jam, kuecang saya matang sempurna. Semoga bisa menjadi ide untuk merayakan Hari Bacang tahun ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkat. Sekarang saya coba ya. Teksturnya kenyal-kenyal. Nggak ada yang jual. Enaknya luar biasa. Selamat mencoba.